Untuk mendengar langsung seperti apa kisah-kisah menarik saat damkar bertugas, kita akan langsung berbincang dengan petugas damkar yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami di sore hari ini. Ada Kasih Ops Damkar Jakarta Timur, Bapak Abdul Wahid. Selamat sore Pak Wahid, apa kabar? Selamat sore, apa kabar Mbak? Baik, salam sehat Bapak. Bapak, kita sangat berbahagia ya karena apa yang dikerjakan oleh Damkar selama ini ternyata mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Jakarta. Nah, saya ingin tahu nih perspektif dari Bapak dan mungkin teman-teman Damkar. Apa sebenarnya makna dari apresiasi melalui kenaikan gaji yang diberikan kepada tim Damkar Jakarta? Mungkin secara umum ya Mbak, makna dari sebuah kenaikan gaji yang diberikan Bapak Gubernur kepada kami, ya ini adalah suatu bentuk perhatian pimpinan kepada bawahannya, kepada anggotanya dalam rangka melaksanakan tugas, dan ini tentunya sebagai sebuah pengakuan dan tentunya akan membuat motivasi bagi para petugas damkar itu sendiri dalam rangka peningkatan pelayanan kerja, mungkin nantinya adalah peningkatan kepuasan kerja, dan tentunya paling tidak ini pasti akan menambah kesejahteraan bagi anggota kami. Gitu kira-kira Mbak secara umum. Baik, nah dengan kenaikan gaji yang diberikan ini, adakah harapan Anda terkait dengan peningkatan fasilitas juga nantinya akan dilakukan atau juga ada pelatihan? Jadi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang sudah ada selama ini, mungkin hal-hal lain ini penting juga untuk diberikan atensi. Seperti apa Pak ceritanya? Iya, damkar itu kan harus mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang sudah pastinya ketika teknologi itu digunakan oleh umat manusia bertambah majunya sebuah peradaban, sebuah zaman, resiko dan bahaya yang mengancam bagi petugas damkar itu pasti bertambah. Nah, oleh sebab itu harapan kami semua gitu ya kan, ketika kemajuan teknologi tentunya harus dibarengi juga dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh damkar. Bukan hanya itu juga, tetapi informasi-informasi yang perlu kami terima itu menjadi lebih penting secara detail gitu ya Mbak. Dan keterlibatan damkar itu di dalam perencanaan itu menjadi sebuah keharusan, karena ketika kami berada dalam posisi perencanaan tentunya kami bisa mengantisipasi atau merencanakan sesuatu hal demi keselamatan. Misalkan ketika merencanakan sebuah gedung, merencanakan sebuah alat transportasi, maka di mana itu sebuah gedung, sebuah sarana transportasi itu kan ada teknologi di sana, tentunya ada resiko, ada ancaman, ada bahaya di sana yang terkait dengan kebakaran dan penyelamatan. Tentunya sangat menjadi lebih baik ketika kami terlibat dari awal untuk kita sama-sama menghitung resiko yang kemungkinan ke depan itu akan menjadi sebuah ancaman bersama gitu Mbak. Baik, ini memang sangat penting ya Pak ya, karena memang damkar ini pekerjaan yang memiliki resikonya tidak main-main, sangat membutuhkan tidak hanya kecermatan sebagai sumber daya manusianya, tapi juga alat-alat pendukungnya juga harus diperbaharui ya. Lantas Bapak mungkin sepanjang Bapak berkarir sebagai tim dari Dinas Pemadam Kebakaran, mungkin bisa diceritakan juga tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan itu biasanya muncul dari aspek apa Pak? Apakah terkait dengan infrastruktur, alat-alat yang digunakan, atau lokasi kebakarannya, atau seperti apa sebenarnya ceritanya? Hal-hal yang menjadi kendala buat kami di lapangan, saya rasa memang ini hampir dari tahun ke tahun itu hampir tidak banyak perubahan. Pertama, mungkin dalam perspektif misalkan kalau ketika kita menghadapi atau kita berada dalam posisi musim penghujan atau musim penghujan, kita pasti akan dihadapkan oleh operasi penyelamatan water rescue, penyelamatan di air. Kita tahu bahwa beberapa daerah di Jakarta ini
punya potensi yang cukup membahayakan ketika terjadi katakanlah banjir gitu kan, atau air rob yang terlalu banyak masuk ke daratan sehingga itu membuat kegelisahan dan mengancam masyarakat sekitar. Kami ada di sana. Di musim kemarau, nah ini juga akan menarik ya, karena besok kita dalam beberapa bulan ke depan kita sudah mulai masuk kepada musim kemarau. Banyak juga sumber air alam yang ada di Jakarta itu yang menjadi sulit buat kita sebagai sumber air ketika terjadi sebuah kebakaran di lingkungan ataupun pada suatu bangunan, karena memang sejauh ini yang saya alami ini sumber air alam itu adalah yang paling utama, sumber air yang paling utama yang kita bisa gunakan, walaupun kita tidak memungkiri bahwa ada sumber air yang berasal di gedung, ada reservoir yang sudah mempunyai ketentuan harus setiap gedung harus menyediakan. Ada fasilitas hidran kota yang disediakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang setiap tahun kita tambah, yang setiap tahun jumlahnya itu bertambah, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya. Tetapi ketika terjadi sebuah kebakaran yang cukup besar dan di mana banyak potensi-potensi kesulitan-kesulitan, baik dari media yang terbakarnya, kemudian angin, kemudian kita juga masyarakat lah ya yang ingin berbondong menonton ataupun membantu. Nah ini menjadi kesulitan kita, itu ya salah satu kendala di antara kendala yang sering kita hadapi, Mbak. Baik, cukup kompleks ya Pak, sepertinya tidak hanya dari sisi alat-alat, tapi juga dari cuaca juga, bahkan dari bagaimana kondisi ketika lagi terjun ke lapangan juga sangat menentukan. Kemudian kita tahu bahwa damkar ini sangat diandalkan oleh masyarakat, bahkan ada tagline juga, apapun masalahnya damkar solusinya. Nah jadi ceritanya Pak, sebenarnya memang banyak sekali ya Pak aduan dari masyarakat selain soal kebakaran, tapi teman-teman damkar juga turut membantu persoalan-persoalan lain ya Pak ya? Iya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kami memang banyak melayani ya Mbak, melayani hal-hal yang dahulu sebenarnya menjadi bagian pekerjaan dari kami, tugas kami, tugas dan fungsi kami. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat banyak mendekat kepada pemadam kebakaran, mungkin karena kami memang kan doktrin kami ini kan adalah menyelamatkan umat manusia, menolong sesama gitu ya kan. Nah sehingga ketika terjadi interaksi antara masyarakat dengan kami dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin masyarakat itu melihat kami gitu ya kan, bahwa pemadam kebakaran adalah welcome. Dan satu sisi lain tidak ada kantor pemadam kebakaran, pos pemadam kebakaran atau kantor sektor pemadam kebakaran di Indonesia, di dunia ini yang akan sempat tutup gitu Mbak. Satu kali 24 jam, 7 hari seminggu, 1 bulan, dan selamanya itu pos pemadam kebakaran, kantor pemadam kebakaran, fire station yang kita kenal itu selama masih itu menjadi sah menjadi kantor pemadam kebakaran, pasti ada orang di sana, pasti ada yang melek di sana, pasti ada yang jaga di sana, dan informasi akan lebih cepat kami terima dan bisa secepat mungkin kami melayani. Mungkin ya Mbak, itu salah satu kenapa sekarang ada masyarakat cepat datang kemari, walaupun juga tentunya saya yakin kawan-kawan dari instansi lain juga melakukan hal yang sama begitu Mbak. Baik, nah dalam kesempatan ini juga mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak kepada pemerintah, mungkin dari Gubernur Jakarta dan juga jajarannya terkait dengan kira-kira setelah memberikan apresiasi tersebut, apalagi kira-kira harus dibantu untuk dapat meningkatkan kinerja dari damkar dan juga kepada masyarakat seperti apa? Ya mungkin harapan saya gitu ya kan, sama dengan harapan masyarakat yang lainnya, pastinya kepada pemerintah daerah ataupun ke pemerintah pusat gitu ya kan, penghargaan, pengakuan terhadap para petugas pemadam kebakaran ini ditingkatkan, karena petugas damkar itu kita tahu memiliki resiko paling berat. Kenapa saya katakan paling berat? Kita terkadang menghadapi sebuah
sebuah peperangan, katakanlah misalkan itu sebuah peperangan, ya walaupun kita punya strategi, kita sudah buatkan rencana operasional pada satu titik tertentu, terkadang rencana operasional itu harus berubah mendadak. Misalkan contoh Mbak, salah satunya contoh ini, misalkan ada sebuah bangunan yang kemudian dahulunya itu proteksinya bagus, namun beberapa bulan belakangan misalkan itu terkendala dengan biaya, kemudian terkendala dengan alih fungsinya. Nah, kita terkadang tidak tahu tuh perubahan fungsi, perubahan alur, perubahan arahnya yang ada di bangunan itu, perubahan kompartementasi dan utilitas yang lainnya itu kita terkadang terlambat untuk kami ketahui, dan ketika terjadi kebakaran tentunya ini sudah harus ada modifikasi dari rencana operasi saat itu juga. Sehingga ancaman itu yang tadinya sudah kita hitung dan kita buat dalam sebuah rencana operasi itu sedikit agak berubah, dan saat itu kami harus mengambil keputusan yang detik itu juga untuk keberhasilan sebuah operasi dan menyelamatkan sebanyak mungkin yang kami bisa. Kira-kira itu, Mbak. Baik. Kami harapkan dengan apa yang sudah dilakukan ke depannya dan juga terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, ini dapat meningkatkan kinerja dari teman-teman Damkar, dan dari mewakili masyarakat saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman Damkar sudah selalu sigap untuk membantu masyarakat. Terima kasih Bapak Kasih Ops Damkar Jakarta Timur Abdul Wahid telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.